Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Seloma dan kepada Kepala Sekolah SD 109 karena sudah bersedia menjadi peserta pengimbasan IKM yang saya dapatkan di pelatihan waktu di SMP Negeri 5 Seloma. Bapak Ibu Dewan Guru, saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan saya merasa pintar atau merasa menggurui Bapak Ibu. Saya hanya ingin memberikan apa yang saya dapatkan di pelatihan dan Ibu Bapak Guru menjadi lebih paham tentang kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita ada melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Ice breakingnya perhatikan kalimat saya ya Bapak Ibu. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ini tiga. Ternyata belum fokus. Kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga. Ini ternyata Bapak Ibu sudah fokus. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah melakukan ice breaking. Perkenalkan sebelum saya membahas lebih lanjut, nama saya Richa Kurniati. Kita akan membahas tentang kurikulum Merdeka. Di sini saat kita melakukan pertemuan seperti ini biasanya ada kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Di sini saya sudah coba untuk membuat kesepakatan kelas. Yang pertama hadir tepat waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah hadir tepat waktu. Yang kedua fokus dan berpartisipasi aktif pada kegiatan ini. Yang ketiga menghargai pendapat peserta lain. Yang keempat menerima telepon di luar kelas. Yang terakhir adalah bertanya dan memberikan pendapat dengan tertib. Menurut Bapak Ibu, kesepakatan kelas mau kita tambahkan atau cukup Bapak Ibu? Cukup, kita lanjut. Kita akan membahas tentang kebijakan kurikulum Merdeka. Tujuan sesi ini ada 4 tujuan saya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu memahami kurikulum Merdeka. Yang kedua regulasi kurikulum Merdeka. Yang ketiga prinsip kurikulum Merdeka. Yang 4 fungsi dan prinsip penyusunan kurikulum dalam satuan pendidikan. Bapak Ibu saya rasa sudah familiar dengan kata-kata kurikulum Merdeka. Ini biar menambah wawasan Bapak Ibu dan pemahaman Bapak Ibu. Saya mempunyai beberapa pernyataan yang di sini jika menurut Bapak Ibu benar, silakan tepuk tangan. Jika menurut Bapak Ibu salah, silakan tepukkan kaki ke lantai seperti ini Bapak Ibu. Sudah mengerti Bapak Ibu? Sudah. Kita lanjutkan. Yang pertanyaan pertama, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum Merdeka secara serentak dan berada di tahapan siap atau mahir. Silakan Bapak Ibu jawab. Silakan Bapak Ibu jawab. Gak apa-apa Bapak Ibu salah, yang penting kita menyatukan pendapat. Yang menurut benar silakan tepuk tangan, yang salah hentakan kaki. Benar. Benar. Saya ingin Bapak berpendapat kenapa menurut Bapak benar. Satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum Merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir, karena kita harus kalau sudah masuk kurikulum Merdeka ini kita harus siap untuk mahir dalam bidang IT. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang menjawab salah? Kira-kira? Udah menjawab benar semua Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lihat apa jawabannya Bapak Ibu. Ternyata salah. Kenapa salah? Karena satuan pendidikan itu menerapkan sesuai kesiapan bertahap.
atau serentak dan mengidentifikasi tahapannya, kesiapannya. Karena biasanya setiap sekolah itu mempunyai kesiapan berbeda Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah siap, ada yang belum. Ini penjelasannya. Kenapa dibilang seperti itu? Kurikulum Merdeka itu memberikan ruangan bagi satuan pendidikan memulai dari kondisi kesiapannya untuk menyesuaikan strategi dan pilihannya dalam melakukan implementasi sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32. Silakan Bapak Ibu lihat nanti. Yang selanjutnya adalah satuan pendidikan perlu menganalisis secara mendalam tahapan kesiapannya, apa di tahap awal, berkembang, siap, atau mahir sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan datanya. Kalau waktu di tahun 2022 itu kurikulum Merdeka itu bukan siap, mahir, atau berkembang Bapak Ibu, tapi dia adalah berubah, siap berubah dan berkembang seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya pernyataan yang kedua Bapak Ibu. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Menurut Bapak Ibu benar atau salah? Ayo Bapak Ibu. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Silakan mengeluarkan pendapat Ibu, Bapak. Silakan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, benar salah kita belajar. Jangan takut untuk menjawab. Salah. Ya silakan, kalau merasa benar tepuk tangan, kalau merasa salah hentakan kaki. Menurut Ibu salah, kenapa Ibu? Karena satuan benar kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh komponen atau elemen yang ada di suatu sekolah, bukan kepala satuan pendidikan. Tepuk tangan untuk Ibu F. Ada yang menjawab lagi yang berbeda Bapak Ibu? Atau cukup? Atau kita lihat jawabannya? Kita lihat ya jawabannya. Ternyata ya benar. Kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Yang dimaksud kepala satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Karena kurikulum itu ditetapkan oleh kepala sekolah. Karena kepala sekolah yang mempunyai kewenangan dan hak atas sekolah tersebut secara prosedur. Sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 30, pengawas tetap memfasilitasi penyusunan atau revisi kurikulum satuan pendidikan. Dinas Pendidikan melakukan supervisi untuk memastikan penyusunan selaras dengan regulasi dan panduan. 3 hal itu yang dimaksudkan agar satuan pendidikan menjadikan kurikulum satuan pendidikan sebagai dokumen hidup untuk membantu penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya ada pernyataan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya menurut Bapak Ibu ini benar atau salah lagi? Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Ya tepuk tangan, nggak apa-apa. Menurut Ibu kenapa benar? Karena sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tadi, kan mengacu kepada satuan pendidikan itu di aparatur ditetapkan oleh kepala sekolah. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Pisti. Kita lihat jawabannya benar atau salah ya Bapak Ibu. Ternyata benar. Kenapa benar? Karena kurikulum satuan pendidikan tidak seragam. Karena perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. Karena kenapa Bapak Ibu dibilang seperti ini? Karena karakteristik setiap sekolah itu berbeda. Mungkin ada yang sudah siap, atau ada yang mahir, atau yang karakteristik peserta didiknya tidak memungkinkan untuk di sekolah yang A atau yang B. Selanjutnya
Alasannya adalah karakteristik satuan pendidikan yang menjadi pertimbangan dalam menentukan visi, misi, serta tujuan dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, visi, misi, tujuan tidak harus dibuat setiap tahun, Bapak Ibu. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran. Yang selanjutnya, perencanaan pembelajaran, contoh RPP dan modul ajar. Selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 tahun sekali oleh satuan pendidikan, benar atau salah? 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. 4 tahun sampai 5 tahun. Iya, menurut Bapak Ibu benar atau salah pernyataan ini? Kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 atau 5 tahun sekali, benar atau salah? Benar. Kita coba lihat jawabannya Bapak Ibu. Kita lihat pemahaman Ibu Bapak. Tidak. Karena kurikulum itu direvisi sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Kalau memang kebutuhannya diperlukan setiap setahun sekali, boleh Bapak Ibu. Kalau mau 2 tahun sekali juga boleh. Sesuai dengan kebutuhannya, karena peninjauan dapat dilaksanakan secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang selanjutnya, revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual satuan pendidikan. Selanjutnya, evaluasi jangka pendek terhadap pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran observasi. Selanjutnya, evaluasi jangka panjang. Selanjutnya, pernyataan nomor 5. Ini Bapak Ibu baru 5 kita ya, sudah pemahaman kita sudah bertambah ya Bapak Ibu. Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajar sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Benar atau salah? Bapak Ibu kan sudah buat modul ajar nih, sudah buat modulnya harus tebal atau tidak? Menurut Bapak Ibu? Ada yang betul, ada yang salah itu. Kalau menyusun modul ajar, iya. Cuma yang harus tebal tuh yang mungkin Itu sesuai dengan ini, sesuai dengan kebutuhan. Hentakan kaki Pak, hentakan kaki. Kenapa Bapak menjawab salah Pak? Saya jawab yang kebalik itu, Bu. Atau Kalau itu sebenarnya sih tergantung dengan materi ya. Benar. Ya. Iya. Kalau materinya sedikit ya ngapain tebal-tebal? Iya. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Asran. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ternyata salah. Tidak. Karena modul ajar itu tidak wajib dibawa sendiri Bapak Ibu. Karena ada yang tidak harus sesuai. Kenapa saya bilang tidak harus dibuat sendiri? Kita bisa mencontoh elemen atau CP yang sudah ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu yang dibilang tidak harus wajib dibuat sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini banyak miskonsepsi di antara guru bahwa menganggap kurikulum merdeka tuh guru harus bikin modul aja sendiri. Padahal tidak Bapak Ibu, karena tiap sekolah itu mempunyai kapasitas beragam, ada tahap kesiapan yang berbeda-beda dalam menetapkan kurikulum merdeka. Seperti contoh, di PMM Bapak Ibu, contoh modul ajar itu sudah banyak. Di kurikulum merdeka ini ada kalimat baru yaitu ATM. ATM itu adalah amati, tiru, dan modifikasi. Berarti Bapak Ibu bukan berarti diajarkan copy paste, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu amatin punya orang, terus Bapak Ibu tiru dan modifikasi sebaik mungkin lagi, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pernyataan yang ke-6. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Benar atau salah Bapak Ibu? Salah. Salah. Kenapa? Asesmen itu untuk mengukur kemampuan peserta didik. Mengukur kemampuan peserta didik. Udah. Kita lihat ya jawaban Ibu Weli tadi. Ternyata iya Ibu Weli. Ternyata salah tadi. Jawaban yang benar adalah iya. Kenapa ya asesmen awal
digunakan untuk mengetahui kemampuan awal, karena asesmen awal adalah bagian dari asesmen formatif untuk mengetahui apa tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai kebutuhan peserta didik. Asesmen awal menjadi landasan diferensiasi pembelajaran yang dilakukan pendidik. Selanjutnya, asesmen awal dilakukan oleh pendidik. Selanjutnya, pernyataan yang ketujuh. Pembagian peserta didik dalam gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Menurut Ibu, benar atau salah? Menurut Bapak Ibu, kayaknya sudah kurang fokus. Kita lihat ya Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak, karena pembelajaran terdiferensiasi itu tidak perlu dilakukan pembagian gaya belajar Bapak Ibu. Tapi bagaimana sumber dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Peserta didik memerlukan variasi stimulasi dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Peserta didik terutama pada usia dini membutuhkan berbagai stimulus sensori yang terintegritas dan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Selanjutnya, hasil akhir dari proyek penguatan profil Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Menurut Ibu Bapak, benar atau salah? Ini pemahaman tentang profil Pancasila. Hasil akhir dari proyek penguatan profil Pancasila adalah pameran hasil karya. Menurut Bapak Ibu, benar apa salah? Benar. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ternyata salah. Karena proyek penguatan profil Pancasila itu sesuai dengan proses anak Bapak Ibu, bukan hasil dari karya. Karena saat Bapak Ibu mengajarkan sesuatu hal, mungkin jadi anak itu membeli, tapi tidak pada prosesnya. Seperti itu. Karena dalam rangkaian proses yang dilakukan dalam P5 itu hanya memerlukan kendaraan untuk peserta didik menguatkan karakter profil Pancasila. Karena di sini di P5 itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah proses anak berkembangnya Bapak Ibu. P5 itu kan ada dimensi yang kita kembangin. Yang pertama adalah gotong royong, kreatif, berpikir kritis. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan proses itu, anak itu menjadi apa yang Bapak Ibu inginkan di P5 itu. Bukan tidak terlalu penting Pak. Terkadang anak menganggap kan itu bisa saya beli. Padahal yang kita tuntut dari P5 itu adalah kemandirian. Misalnya contohnya kreatif. Bapak Ibu mau mengajarkan anak itu kreatif. Kreatif itu bagaimana anak itu bisa mengeluarkan dan inovasi yang ada dalam dirinya. Kalau anak itu bilang, nanti baca aku beli bayar pameran. Prosesnya kan tidak ada Bapak Ibu. Seperti itu. Selanjutnya adalah implementasi kurikulum merdeka yang dilakukan berdasar regulasi berikut ini. Ini Bapak Ibu ada perubahan dari Permendikbud nomor 5 tahun 2005 menjadi Permendikbud nomor 8 tahun 2024. Ini adalah perubahan yang ada di kurikulum merdeka. Seperti contoh di Permendikbud nomor 5 tahun 2022 sekarang berubah menjadi Permendikbud nomor 8 tahun 2024. Terus Permendikbud nomor 16 tahun 2022 itu berubah sekarang di nomor 21 tahun 2002. Kemudian keputusan BSKPA nomor 32 sekarang berubah menjadi nomor 31 tahun 2024 karena ada perubahan dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan terhadap anak. Kurikulum merdeka itu Bapak Ibu sebenarnya dirancang dengan prinsip fleksibel,
fokus pada muatan esensial dan pengembangan karakter. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu dirancang seperti ini. Fleksibel dalam artian kurikulum dalam satuan pendidikan itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Itu fleksibel. Terus fokus pada muatan esensial, yaitu muatan wajib dikurangi dengan memberikan lebih mendalam, lebih bermakna dan berdiferensiasi. Bagaimana juga dibuat dengan sesuai dengan zaman dan perkembangan zaman sekarang Bapak Ibu. Terus pengembangan karakter. Di sini dalam pengembangan karakter itu kita tahu bahwa adanya P5 seperti itu Bapak Ibu. Sekarang saya sudah membahas tentang implementasi fokus pada muatan esensial dan pengembangan karakter. Di sini saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Tugas. Di sini ada 3 situasi yang menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harus lakukan jika Bapak Ibu berada di situasi tersebut. Saya akan membagikan post-it, namanya ini memo, kertas memo atau post-it yang kita kenal. Untuk menjawab situasi nomor 1, Bapak Ibu tulis di kertas kuning, nanti saya bagikan. Untuk situasi kedua, Bapak Ibu tulis di warna hijau. Untuk situasi ketiga, Bapak Ibu tulis di kertas pink ini. Nanti saya bagikan, silakan Bapak Ibu tempel. Ini menurut Bapak Ibu berdasarkan prinsip tadi ya Bapak Ibu, 3 tadi. Harus dijawab semua, nggak harus suka P, karena 3 situasi Bapak Ibu. Kalau memang kurang post-itnya nanti bilang sama saya, kalau memang jawaban Ibu Pak panjang, muat. Yang kuning untuk situasi pertama, Bapak Ibu jawab dulu situasi pertama. Iya. Apa yang harus dilakukan berdasarkan prinsip tadi Bapak Ibu? Di situasi pertama adalah Ibu Kisi adalah pengawas SD di Kota P. Ibu Kisi dan para pengawas di Kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif Kota Madia P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Guru-guru perwakilan mata pelajaran di Kota P dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Pertanyaannya, apakah situasi ini sesuai dengan prinsip perancangan kurikulum Merdeka? Ya jawab di kertas ini Bapak. 2, diskusikan cara lain yang dilakukan dinas agar tetap memfasilitasi asesmen tersebut. Maka alasannya menurut Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu menjawab seperti itu? Yang mana ini? Apakah situasi ini sesuai dengan prinsip rancangan kurikulum Merdeka? Soal. Nomor 2 bisa dinaikkan lagi? Nggak kelihatan ini. Saya bacakan aja Bapak Ibu karena di lab di komputer itu komputernya layarnya mati. Diskusi cara lain dapat dilakukan Yang nomor 2, diskusikan cara lain yang dapat dilakukan dinas agar tetap memfasilitasi asesmen yang berkualitas dan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan. Menurut Ibu, bagaimana caranya biar Bapak Ibu jawab tadi kan tidak kan? Situasi ini tidak sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Kalau tidak harusnya bagaimana? Itu yang nomor 2. Kalau tidak harus bagaimana? Kalau tidak harusnya Bapak Ibu harusnya sebagaimana Ibu Kisinya Bapak Ibu?
Alasannya juga gitu, Ibu Bapak jawab, guru kan menjawab tidak. Tidak itu karena kenapa dan seharusnya bagaimana yang benar tadi. Ini untuk yang nanti ya. Kita belajar Bapak Ibu. Tidak ada. Ini untuk yang situasi kedua nanti. Ada ini deh. Beda-beda boleh kan? Boleh. Asal Bapak yang hijau nanti untuk situasi kedua ya Bapak Ibu. Kalau sudah silakan kumpul ditempelkan yang di situasi 1 Bapak Ibu. Silakan yang sudah kumpulkan. Iya. Ada Ibu. Ini yang banjir. Biasanya kan Bapak Ibu yang mengasih murid-murid pertanyaan dan harus murid menjawab. Nah, sekarang Bapak Ibu diberikan tugas. Kalau sudah silakan tempel Bapak Ibu. Ya belum mau di stop ya. Kalau sabar. Kalau sudah belum sabar. Iya, yang warna hijau untuk yang kedua, yang warna pink untuk situasi ketiga. Sabar Bapak. Silakan tempel dulu. Kita tunggu jawaban teman yang lain. Tebal diri nempel ya. Nempel ke tempel ke gini guys. Ada salah benar. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita buka situasi yang kedua. Ini lah cara benar, guru yang benar nempel. Ini guru yang benar nempel. Iya, Bapak Ibu. Saya tadi kemana dapat nasi bungkus? Silakan, tidak ada benar salah ini Bapak Ibu. Ini pemahaman Bapak Ibu tentang prinsip. Cara lain apa Itu diskusikan cara yang tidak Diskusikan cara yang dapat dilakukan dinas agar tetap di sini mana? enggak langsung aja satu itu langsung aja. Bukan beda situasi. Beda situasi Bapak Ibu. Yang ini terbalik baru. Kembali ya itu seharusnya seperti ini. Tukar aja tulis aja lagi. Tunggu dah. Ayo Ibu tulis lagi, aku kasih baik lagi. Iya. Oh terbalik. Iya. Pak Lukman, tulis saja lagi karena terbalik, nggak bisa terbaca. Lihat tempelannya Bapak Ibu ya, biar kita. Nah, Jelas ini benar ini. Bukan di situ tuh urutannya tuh ya. Belum dimulai. di sini tidak ada benar dan salah Bapak Ibu. Di sini kita memberikan pemahaman baru. Kalau sudah belum. Kalau sudah kita ke situasi kedua. Tidak. Kan Bapak Ibu belum mengerjakan ujian. Biasanya kan mengasih ujian kepada peserta didik. Inilah ujian pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Enggak, ini situasi satu ini pertanyaannya sama Bapak Ibu. Situasi dua nanti ada situasi yang berbeda dengan jawaban kertas pokoknya warna kuning. Ini bagaimana?
Situasi doang. Kalau karena belum selesai yang lainnya, kita tunggu yang lain selesai Pak. Kita tunggu temannya dulu. Ini Tempelkan udah. sensasi dia bukan. Sensasi itu. Siapa? Iya seharusnya di kertas tadi dicari kertas nggak ada Pak. Kertasnya itunya seharusnya di kertas. Kalau sudah kita ke situasi yang kedua ya Bapak Ibu. Ini tidak ada. Ini situasi kedua. Paraga adalah pengawas di kota B. Paraga mengarahkan satuan pendidikan untuk membuat modul ajar selama 1 semester dengan lengkap. Paraga membuat daftar checklist komponen yang harus ada di modul ajar dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan pembelajaran merujuk pada model pembelajaran tertentu. 2. Memuat 4C. Kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikasi. 3. Memuat penilaian karakter profil Pancasila peserta didik. Yang 4. Terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Menurut Anda, apa yang penting dalam perencanaan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu tulis menurut Paraga tadi sebagai pengawas bahwa semua ini harus ada. Nah, menurut Bapak Ibu sudah sesuaikah? Apa berbedakah? Silakan Bapak Ibu jawab. Menurut Anda, apa yang penting ada dalam perencanaan pembelajaran? Apa yang penting ada dalam perencanaan pembelajaran? Terserah. Menurut Bapak Ibu yang mana yang penting? Semuanya penting boleh. Atau salah satu alasannya kenapa? Dijelaskan ya Bapak Ibu alasannya kenapa? Ya, ayo. Yang penting. Aja. Dan cinta. Terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Bapak Ibu kan sudah membuat modul ajar nih. Menurut Bapak Ibu yang diminta Paraga itu sudah pas atau belum? Yang mana yang lebih penting seperti itu Bapak Ibu? Di sini tidak ada, saya tekankan lagi, kita tidak ada salah dan benar. Kita sama-sama untuk belajar ya Bapak Ibu. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu tempel di situasi yang kedua. Oke. Saya kamu nyontek lah. Dingin lah kalau gambar gitu. Biar lama menanam. Kalau mana dulu? Yang pink ya? Penting kan? Yang ada rompi. Rompi ini khusus untuk guru penggerak, Pak. Tidak baca dikasihkan kemana-mana, aku aja nunggunya lama dapatnya ini. Yang pikir.
Ini itu kan Biarlah tempel masuk, biar masuk. Yang lain tulis. Kalau sudah, kita lanjut ke situasi ketiga ya Bapak Ibu. Aku ini jangan masalah nak benar tulisanku. Ada lagi no ada. Ini situasi ketiga Bapak Ibu. Pak Dimas adalah pengawas SMP di Kota D. Pak Dimas sedang melakukan peninjauan pelaksanaan P5 di sebuah satuan pendidikan. Pak Dimas mendapati bahwa hasil dari P5 di satuan pendidikan tersebut adalah kesepakatan kelas untuk melakukan aktivitas yang mengurangi banyak sampah yang dibuang warga satuan pendidikan. Pak Dimas merasa hasil tersebut kurang maksimal dan meminta satuan pendidikan membuat pengelaran proyek profil Pancasila. Duh. Saran apa yang dapat Anda berikan kepada Pak Dimas agar dapat mendampingi pelaksanaan P5 yang berkualitas? Apa ini? Ya, saran untuk Pak Dimas. Saran apa yang Anda berikan kepada Pak Dimas agar dapat mendampingi pelaksanaan P5 yang berkualitas. P5 yang berkualitas? Ya. Bukan proyek. saran apa yang Anda berikan kepada saran Pak Dimas adalah Oh, belum dapat dibimbing. Udah, jatuh. sampah kan bisa buat sampah organik. Mau lagi dah Bapak, coret juga nggak apa-apa, bisa tuh Mas. Ya sudah, silakan ditempel Bapak Ibu. Mau ada PJBS? Tegak situ Pak, kupoto, tegak situ Pak, kupoto. Laporan, tegak situ, tempel. Wah, ini tanda tulisan situasi 3 ke sini. Ini. Sini, biar nampak yang ini, biar banyak. Ya. Iya.
Silakan dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi ATM tadi. Bagus. Bisa dimodifikasi. Belum Pak, baru jam 2 kurang. Siapa yang bersedia dari Bapak Ibu membacakan hasil dari situasi yang pertama? Yang membacakan hasil dari pendapat Bapak Ibu sendiri di situasi pertama kira-kira? Kalau enggak saya yang pilih tadi. Kan ini nggak ada namanya Bapak Ibu, saya nggak tahu tulisan Bapak Ibu. Jadi saya cari nanti tulisannya, saya minta pendapat kenapa Bapak Ibu menjawab seperti itu. Di situasi pertama saya mendapatkan tidak sesuai karena situasi dan kondisi siswa dan materi tiap satuan pendidikan berbeda. Dinas memberikan kisi-kisi soal sedangkan bentuk soal menyusun dengan materi. Kira siapa ini? Nah, ini. Tegak Bu. Tolong jelaskan Bu, kenapa Ibu menuliskan seperti itu Bu? Tadi soalnya tuh soal tuh. Soalnya tadi Bu. Lagi apa namanya tuh geblek. Ini. Ya, kenapa Ibu menulis seperti itu maksud saya? Bisa diberikan alasannya lebih rinci? Karena mungkin kalau di kertas Di situasi iya. situasi satu ini kan ibaratnya isi sebagai pengawas itu kan meminta ke masing-masing sekolah untuk membuat soal secara bersamaan. Ya. Seperti itu di lokasi kota P, ya dikumpulkan di lokasi kota P. Ya. Nah, apakah sesuai? Nah, kalau saya menjawabnya tidak sesuai, ya karena prinsip kurikulum merdeka tadi kan dia itu untuk soal dan materinya kan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Makanya di sini saya sampaikan, saya jawab di sini karena memang situasi kondisi peserta didik itu berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Nah, solusinya yang kedua caranya kalau menurut saya di sini sebaiknya ya dinas itu cukup memberikan kisi-kisi terkait dengan soal yang kemudian mau diujikan, diasesmenkan kan, diujikan. Kemudian untuk yang pembuatan soalnya, bentuk soalnya menyesuaikan dengan situasi dengan kondisi sekolah masing-masing, sesuai dengan materi yang tersampaikan oleh anak masing-masing. Begitu Bu Rica. Ya. Ada yang tidak sependapat dengan jawaban Ibu Rahayu? Silakan untuk memberikan umpan balinya Bapak Ibu. Ada? Kalau tidak ada, saya rasa kita lanjut ke situasi kedua. Situasi kedua. Semuanya diperlukan, tetapi yang keempat lebih penting dalam kurikulum merdeka. Ini siapa yang jawab? Bapak Ibu? Tulisannya nampaknya tulisan Yeti nih. Maju Ibu Yeti, kira-kira kenapa Ibu Yeti menjawab seperti itu? Ini kan Ibu menjawab semuanya diperlukan, tetapi yang keempat lebih penting dalam kurikulum merdeka. Kenapa? Nah, silakan Bu, maju Bu, kasih pendapatnya Bu.
Elena apa ya? Ayo, ini nomor penting yang keempat alasan. Situasinya tadi. Alasan mengapa saya memilih yang nomor 4 gitu ya, karena kalau menurut saya harus ada yang pertama ada pendahuluan, ya kan? Yang kedua ada inti dan penutup. Itu yang lebih penting. Itu kalau menurut saya. Umpan balik Bapak Ibu, ada yang kira-kira setuju? Nah, setuju. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang ketiga lagi ya Bapak Ibu, ini Pak Dimas harusnya satu, menggali penyebab masalah yang membuang sampah, bersosialisasi akan dampak dari sampah. Siapa ini Bapak, Ibu? Terus sama Asran. Silakan Pak. Kenapa Bapak menjawab seperti itu? Apa pertanyaan? Ya. Nah, ini Pak, situasi ketiganya Pak. Saran apa yang Diberi diberikan kepada Pak Dinas agar menampingi pelaksanaan P5 yang berkualitas. Saran untuk Pak Dimas, pertama dia harus menggali akar penyebab masalah. Ya. Ya, di sini misalnya akar kenapa satu pendidikan itu membuat sampah sembarangan, ngomong hobi atau mana. Kemudian yang kedua, Pak Dimas harus bersosialisasi akan dampak dari pembuangan sampah. Kali 3 kosong. Tepuk tangan untuk Pak Asran. Baiklah Bapak Ibu sudah menjawab situasi dari 3 situasi berdasarkan prinsip dari kurikulum satuan pendidikan. Ini ada beberapa poin perubahan struktur kurikulum di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Permendikbudnya, tapi yang jelas yang nampak berubah dari struktur kurikulum adalah di poin ini Bapak Ibu. Yang pertama contohnya seperti biasanya SD itu bahasa Inggris kini sudah wajib dimulai di kelas 3, itu yang berubah. Terus juga ada di pendidikan khusus olahraga dan seni dapat menggunakan alokasi P5 sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau kesenian. Ini ketentuan lain yang dialami dalam perubahan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 Bapak Ibu. Mungkin nanti saya akan bagikan share bagaimana di Permendikbud itu bahwa ada perubahan yang mengalami perubahan Bapak Ibu. Selanjutnya, kemampuan apa yang diharapkan dibangun dalam satuan pendidikan melalui kurikulum Merdeka? 1. Mengapa kurikulum satuan pendidikan? 2. Merencanakan dan melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka. Ketiga, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi P5 Bapak Ibu. Apa fungsi kurikulum Bapak Ibu? Di sini pasti kita selalu, apa sih fungsi kurikulum Bapak Ibu? Yang pertama adalah dokumen hidup. Kenapa dibilang dokumen hidup? Di sini untuk membantu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, melakukan analisis, refleksi, dan evaluasi berbasis data. Yang kedua, dokumen yang menampilkan ciri khas satuan pendidikan. Jadi di kurikulum satuan pendidikan itu biasanya ada ciri khas dari sekolah masing-masing Bapak Ibu. Yang ketiga, dokumen melibatkan pemangku kepentingan. Di sini prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang pertama berpusat pada peserta didik, yang kedua konseptual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, yang kelima
melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini saya berikan lagi tugas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya berikan tugas. Satu orang mendapatkan 5 kertas kertas ini ya. Banyak lagi. Lagi ketinggalan. Saya bagikan dulu, nanti kita mencoba untuk menjawab lagi pertanyaan. Dia diam Mbak. Itu pada tahu. Lahir baru muncul lagi. Baru booming. Covid itu kan? Saya sini diam Mbak. Terus saya ada. Nanti dulu Pak, saya bagikan dulu memang sebelum saya kasih apa yang Bapak Ibu harus kerjakan. Saya bagikan dulu 5 kertas. Tadi 3 ini 5. Ya, ini lebih banyak. Ini terdendong ya. Warna apa lagi nggak ada? Kuning udah. Itu lagi ya. Baru. Belum ketinggalan. Baru bagikan kertas. Banyak warna merah pink. Ada banyak Bu. Ini sebenarnya Bapak Ibu tugasnya berkelompok. Mungkin karena kita orangnya dikit, kita nggak usah berkelompok. Makanya saya bagikan 5 ini. Terus di sini Bapak Ibu tadi sudah saya bacakan prinsip dari kurikulum itu sendiri. Nah, yang ingin saya Ibu Bapak Ibu jawab, berikanlah contoh dari implementasi dari kurikulum satuan pendidikan prinsipnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Berpusat pada peserta didik itu adalah pembelajaran harus memenuhi keberagaman potensi kebutuhan perkembangan. Nah, berpusat pada peserta didik itu yang seperti apa dalam prinsip kurikulum merdeka itu? Seperti contoh yang lebih mungkin Ibu mendapat, akuntabel. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan aktual. Seperti contoh berdasarkan raport pendidikan. Seperti ini itu Bapak Ibu. Terus yang konseptual yang seperti apa implementasinya di kurikulum satuan pendidikan itu. Terus yang esensialnya yang seperti apa di implementasi kurikulum. Terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti apa. Contohnya
di kurikulum itu adanya PKL. Itu pasti melibatkan pemangkuan kepentingan. Jadi silakan Bapak Ibu jawab, nanti silakan ditempelkan ke depan. Warnanya tidak saya tentukan, tapi Bapak Ibu tulis aja nanti berpusat pada peserta didik, implementasinya apa. Akuntabel implementasinya apa, seperti itu aja Bapak Ibu. Mati lampu loh. Tidak. Apa yang nyenggol? Pindah aja situ. Kalau enggak jangan sini, pindah situ aja. Orang lagi Iko. Yuk, pindah situ aja. Ya. Boleh main tapi situ aja. Orang lagi ini di dalam ini. Mati lampunya. Mati lampu, Bapak Ibu. Aslinya mati lampu. Saya sebutkan aja karena memang LCD mati lampu ya Bapak Ibu. Ulang lagi ini, Rika. Ya. Kita suruh buat apa tadi? Contoh. Satu lembar satu. Iya, bisa di prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan itu kan ada 1 berpusat pada peserta didik, 2 konseptual, 3 esensial, 4 akuntabel, 5 melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, maksud saya, Bapak Ibu jelaskan akuntabel itu diimplementasi di kurikulum itu yang di bagian mana? Misalnya seperti saya contohkan tadi, berdasarkan aku tampilkan adalah berdasarkan yang bisa dipertanggungjawabkan dan berbasis data dan aktual. Seperti contoh, berarti berdasarkan rapot pendidikan. Nah, seperti itu contoh. Terus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti contoh bahwa kita mengadakan PKL itu melibatkan dunia industri, berarti pemangku kepentingan yang kita libatkan, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah silakan tempel Bapak Ibu ke depan. Ada 5 prinsip dalam kurikulum. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Mana coba tombol. Hidup lagi. Udah itu, udah berpusat pada peserta didik. Yang berikutnya lagi apa Bu? Konstekstual Bapak Ibu. Kontekstual. Mana tombol hidupnya? Konteks. Itu nanti main di atas yang merah. Ini. Yes. Kontekstual. Kontekstual ini tadi Baik, kalau itu tanya itu seperti itu. Sabar Bapak Ibu. Aduh. yang ketiga apa ini? Akuntabel. Nanti dulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu lihat dulu, saya hidupkan dulu layarnya. Udah akuntabel apa lagi? Esensial. Esensial. Ya, esensial. Yang ketiga lagi? Esensial, ya. Esensial. Itu apa itu? Sabar Pak. Biar itu lihat. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melibatkan Berbagai pemangku kepentingan. Kepentingan. jadi jawabannya ini kemana? Satu. Ada katanya Bu ya? Tolong. Bu, Ida ada yang Ibu numpang coba kenapa Ibu aja Bu? Iko apa?
Esensial itu keempat. Nomor satu, dua, kontekstual. Nomor tiga, applicable. Nomor lima, nomor empat, eksistensial. Nomor lima, melibatkan pemangku kepentingan. Seperti orang, peradilan, jawabannya ada di sini. Mana ya? Wake up. Pinjam yang ibu Jo. Apa laptop ibu? Pinjam dulu saya. Yang aku tuh ide ini, aku tuh ada ide HDMI, harus HDMI. Udah, pindahkannya. Hah? Betul sini. Itu. Jadi nyambung situ. Enggak, ini nanti filenya aku kirim ke ibu aja. Bukan WA ibu kan? WA ibu buka kan? Aku kirim ke WA. Masalahnya ini HDMI. Wih, HP siapa bunyi itu banyaknya? Boleh? Nanti dulu ya. Udah bu, terbuka bu. Buka WA ibu. Aku kirim ke WA. Nah, bu. Buka WA ibu. Sini aja. Mana gitu? Dia kan sudah nampil. Sabar Pak, pindah ini laptopnya. Tadi gangguan laptop itu. Waiting, tunggu dulu. Aku
kontekstual. Problematik. Mana tuh? Ada juga? Boleh? Nah ini Bapak Ibu tadi. Coba bilang lagi. Ya. Ini mati lampu lagi ya. Habis belum? Kalau sudah silakan kumpul. Apa ya? Dan yang terakhir apa aja jangan Berpangku kepada kepentingan. Akuntabel itu esensial. Berpangku apa? Ya. Jadi aku mau bilang aku lihat kurang nilainya esensial untuk akuntabel apa itu? Ketemuan. Esensial. Kontekstualnya Kontekstual. Kontekstual. kontekstual.
Konsensual, esensial, esensial. Oh, ini kayak Bu ini kayak Bu ini. Nomor 5. Nomor 5 mana? Fokus selalu ngeteki. Mikir mulu ada Esensial. Konseptual itu Bapak Ibu menunjukkan kekhasan atau sesuai dengan karakteristik satu pendidikan. Esensial itu semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan tentang kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah kutipan yang sudah ada di naskah lain. Bukan ini tidak ada. Dikumpulkan, ditempel lagi Bapak Ibu. Satu cukup Bapak Ibu, satu implementasi di satu soal, nggak apa-apa. Bapak Ibu sudah paham bagaimana prinsip penyusunan kurikulum. Misalnya berpusat pada peserta didik, di implementasi kurikulum itu yang seperti apa contohnya. Seperti itu. Satu nggak apa-apa Bapak Ibu. Namanya kita belajar, tidak ada benar salah Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar. Yang benar kita samakan, yang salah kita perbaiki sama-sama. Ingin itu. Silakan kumpul. Iya. Nanti ini dekatkan lagi tadi salah. Silakan yang sudah tempelkan di sini sembarang aja tempatnya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang sudah silakan kumpul. Ya silakan Bapak Ibu yang dikumpulkan ini. Silakan tempelkan seperti kalau kemarin sudah. Mana Pak? Di situ aja, letak aja Pak, nggak apa-apa Pak. Yang penting kan dituliskan apa aktualnya di mana, esensialnya yang mana. Sudah silakan Bapak Ibu. Tadi itu sebenarnya seharusnya pakai kertas Bapak Ibu, sudah saya cari tadi nggak ada di TAIS tadi karena memang
Mau nomor satu. Di mana? Ya nggak apa-apa. Yang penting ada Bapak Ibu tulis kontekstualnya, ada apanya nggak apa-apa Bapak Ibu. Ay. Ngapu yang Ibu Pisti maju. Wanita pacaran na, yuk na. Ay, kabat pintar na, sundo ka ba nina? Itu cari narap, ay, sundo ka ba niya? Ini dan lagi nempel. Wah, kan anak bina yuk. Ya. Di dua, ibu ini soto ini. Kan? Ini terbang lagi. Nah, 1, 2, 3, depan kulit. Rapi bentuk. Nah, ini Ambil ke kue ini itu, seperti aku berarti. ini. Nah, kan paling rapi Bu Pisti, paling rajin, paling rapi. Enggak jadi kumpul lagu sana. Dibas kayak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini aja. Oh, ini yang tadi. Ini. Sini aja. Kakak seperti mana? Ya iyalah Kak, ini kan ini contoh Ibu Pisti, paling cantik nah. sekali bekerja 2-3 pulau terpenuhi. Banyak warna-warni, warna-warni menggambarkan warna-warni juga otak dan pemikiran guru-guru di sini. Mati warna-warni. Yang mati warna-warni. Memati warna-warni. Arti warna-warni. Hati. Hati. Ini depan lagi ini. Itu lalu pas yang paling atas ya. Apa ini? Ini lah. Aduh, copot lagi. Udah habis itunya. Nah, itu dalam saja. Sudah Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu sudah mencoba menjawab. Kira-kira siapa yang bersedia untuk membacakan tulisan dari temannya Bapak Ibu? Ada? Duh, coba semua. Di sini ada akuntabel, akurat, bukti nyata, seperti raport siswa, akuntabel, seperti bertanggung jawab atas kepercayaan akuntabel, prinsip penilaian dilakukan. Akuntabel. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Selanjutnya adalah peran pengawas sekolah dan pemilik. Sebenarnya dalam rangka koordinasi dan super pengembangan kurikulum satuan pendidikan, peran pengawas itu sangat penting di sekolah. Peran pengawas itu satu, memfasilitasi satuan pendidikan melakukan refleksi, mengidentifikasi akan masalah dan membuat prioritas. Yang kedua, memfasilitasi satuan pendidikan untuk melakukan analisis karakteristik di lingkungan sekolah. Yang ketiga, membantu dan mendorong sekolah untuk mencari data atau informasi yang menyeluruh untuk analisis karakteristik. Selanjutnya, membantu satuan pendidikan untuk menjaring memperkaya pembelajaran. Peran koordinasi dan supervisi. Dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 pasal 30, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan memastikan satuan pendidikan melibatkan warga satuan pendidikan berdasarkan potensi dan data. Selanjutnya, evaluasi dan
evaluasi dalam kurikulum satuan pendidikan. Sebenarnya proses evaluasi tidak menjadi akhir dari proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan, melainkan evaluasi dapat menjadi awal siklus yang tidak terpisah untuk mulai melakukan perencanaan. Karena memang kita mati lampu Bapak Ibu, sebenarnya ada contoh penggunaan rapot dalam pendidikan satuan pendidikan untuk revisi kurikulum pada satuan pendidikan di SMP. Ini contoh yang SMP Bapak Ibu, bahwa ada revisi dalam kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya yang terakhir ini Bapak Ibu, apa yang dapat saya lakukan lebih baik di satuan pendidikan yang saya setelah menerima pelatihan ini? Hal-hal apa saja yang perlu didalami lebih selanjut terkait dengan materi ini? Nah, kira-kira ini adalah refleksi pada hari ini Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, saat sudah menerima pelatihan ini, apakah saya akan lebih baik dalam satuan pendidikan? Terus hal apa saja yang masih perlu saya dalami dan lebih lanjut terkait dengan materi ini? Ada yang ingin mencoba menjawab Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup aja Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Terima kasih karena Bapak Ibu dari SMK Negeri 2 Seluma dan SD 10009 Seluma sudah hadir dalam pelatihan ini. Saya harapkan apa yang didapatkan hari ini yang baiknya Bapak Ibu ambil, yang buruknya Bapak Ibu buang. Karena jujur dalam hari ini saya masih proses belajar Bapak Ibu. Saya mencoba membagikan apa yang saya dapatkan. Mungkin kalau cara saya salah dan kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.